Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman kelas Asas-Asas Manajemen B. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Viva Westi dengan nomor BP 2010-84-2034. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatana Gania Latif dengan nomor BP 2010843012. Perkenalkan, nama saya Armi Mahtadia Mufti dengan nomor BP 2010-84100. Pertama yaitu peranan kepemimpinan dalam manajemen. Dalam kerangka manajemen, kepemimpinan merupakan subsistem daripada manajemen. Karena adanya peranan vital seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahan, maka timbul pemikiran di antara para ahli untuk bisa jauh lebih mengungkapkan peranan apa yang menjadi tanggung jawab pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Pengertian peran itu sendiri adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seorang dalam posisi tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peranan kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik. Antara lain, yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Efektivitas kepemimpinan menurut kemahiran untuk membaca situasi. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi. Peranan pemimpin dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, peran pemimpin dengan kepemimpinan mutunya adalah mengembangkan dan memperbaiki sistem agar program pengembangan mutu SDM berhasil sesuai harapan. Kedua, dalam manajemen mutu sumber daya manusia, pemimpin adalah seseorang yang melaksanakan beberapa hal yang benar atau sering disebut people who do the right thing. Yang ketiga, sementara manajer adalah seseorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar atau disebut people who do things right. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga, jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Gaya pengambilan keputusan, yaitu direktif atau toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas, efisien mengambil keputusan secara tepat dan berorientasi jangka pendek. Yang kedua, analitik atau toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas, pengambil keputusan yang cermat dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Ada 5 fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki, yaitu yang pertama, pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak luar. Yang ketiga, pemimpin selaku komunikator yang efektif. Yang keempat, mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam untuk menangani situasi konflik internal. Yang kelima, pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Menurut Usman Effendi, fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuatu dengan target dan perencanaan.
Agar kelompok berjalan dengan efektif, pemimpin harus melaksanakan fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, yaitu menyangkut pemberian saran, menyelesaikan informasi dan pendapat. Yang kedua, fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial, yaitu segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penangahan perbedaan kelompok, dan sebagainya. Fungsi kepemimpinan ini pada dasarnya adalah tindak lanjut dari pemahaman para manajer terhadap bagaimana karakteristik, motif, dan perilaku pegawai dalam organisasi. Bagaimana semestinya para manajer mengarahkan dan memotivasi para pegawai menjadi esensi pokok dari kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri merupakan bagian dari fungsi pengarahan dalam manajemen. Sekiranya fungsi pengarahan dalam manajemen ingin direalisasikan, maka kepemimpinan menjadi salah satu pokok yang harus dipahami. 3. Bentuk dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 1. Gaya kepemimpinan karismatis. Gaya kepemimpinan karismatis adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang karena berbagai faktor yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang merupakan anugerah dari Tuhan. Kepribadian dasar pemimpin model ini adalah kuning. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Pemimpin dengan kepribadian kuning ini visionaris dan sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Kelemahan terbesar tipe kepemimpinan ini mampu menarik orang untuk datang kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang-orang yang datang ini akan kecewa karena ketidakkonsisten pemimpin tersebut. Apa yang diucapkan tidak dilakukan ketika diminta jawabnya, si pemimpin akan memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji. Gaya kepemimpinan karismatis bisa efektif jika 1. Mereka belajar untuk berkomitmen sekalipun seringkali mereka akan gagal. 2. Mereka akan menempatkan orang-orang yang menutupi kelemahan mereka di mana kepribadian ini berantakan dan tidak sistematis. 2. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Dalam gaya kepemimpinan otoriter, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. 1. Pemimpin yang menjalankan gaya kepemimpinan ini berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggota dan pemberi jalan keluar. Bila anggotanya mengalami masalah, dengan kata lain, anggota cukup melaksanakan apa yang diputuskan pemimpin. Yang kedua, kepribadian dasar pemimpin model ini adalah merah. Yang ketiga, kelebihan model kepemimpinan otoriter ini adalah pada pencapaian prestasinya. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Yang keempat, dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin. Dengan kepribadian merah ini, mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak pernah peduli dengan cara makan atau dimakan adalah prinsip hidupnya. Yang kelima, gaya kepemimpinan ini menganggap bahwa semua orang adalah musuh, entah itu bawahannya atau rekan kerjanya. Gaya kepemimpinan otoriter ini kadangkala menekankan kepada bawahannya supaya tidak menjadi ancaman dengan kedisiplinan yang tidak masuk akal atau dengan target yang tak mungkin dicapai. Gaya kepemimpinan otoriter ini bisa efektif bila ada keseimbangan antara disiplin yang diberlakukan kepada bawahan serta ada kompromi terhadap bawahan. 3. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Kepribadian dasar pemimpin model ini adalah putih. Pada gaya kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan pada lebih besar. Pada kepemimpinan ini, seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai. Tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, anggota juga diberikan keluasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 1. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis ini adalah di penempatan perspektifnya. Banyak yang melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya, sisanya melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi dengan jelas, apa yang menguntungkan dirinya dan juga menguntungkan lawannya.
Yang ketiga, dalam bahasa sederhana, seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan jenis ini yang merupakan diplomator yang ulung atau win-win solution. Yang keempat, kesabaran yang kepasifan adalah kelemahan pemimpin dengan gaya demokratis ini yang umumnya mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan, namun kesabarannya ini bisa sangat-sangat keterlaluan. Mereka bisa menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak, dan seringkali hal ini yang membuat para pengikutnya meninggalkan si pemimpin. Gaya kepemimpinan demokratis ini akan efektif bila yang pertama, pemimpin mau berjuang untuk berubah ke arah yang lebih. Yang kedua, punya semangat bahwa hidup ini tidak selalu win-win solution, ada kalanya terjadi win-loss solution. Pemimpin harus mengupayakan agar dia tidak selalu kalah, tetapi ada kalanya menjadi pemenang. 4. Gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis adalah gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Kepribadian dasar pemimpin model ini adalah biru. Seseorang pemimpin bergaya moralis sifatnya hangat dan sopan kepada semua orang. Pemimpin bergaya moralis pada dasarnya memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Segala bentuk kebajikan ada dalam pemimpin ini. Orang-orang datang karena kehangatan dan akan lepas dari segala kekurangan. Pemimpin bergaya moralis adalah sangat emosional. Dia sangat tidak stabil, kadang bisa tampak sedih dan mengerikan. Kadang pula bisa sangat menyenangkan dan bersahabat. Gaya kepemimpinan moralis ini efektif bila, pertama, keberhasilan seseorang pemimpin moralis dalam mengatasi kelabilan emosinya seringkali menjadi perjuangan seumur hidupnya. Kedua, belajar mempercayai orang lain atau membiarkan melakukan dengan cara mereka, bukan dengan cara yang dilakukan orang lain. 4. Syarat dan karakteristik kepemimpinan. Ibnu Sani dalam bukunya Manajemen Organisasi mengemukakan adanya beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya dalam memimpin bawahannya lebih efektif. Pertama, kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerja orang lain atau para bawahannya. Kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan mencakup pencarian pertanggungjawaban dan keinginan untuk sukses. Ketiga, kecerdasan mencakup kebijaksanaan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. Keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan dan memecah masalah-masalah dengan tepat. 5. Kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. 6. Inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung dalam mengembangkan serangkaian aktivitas dan menemukan cara-cara baru atau inovasi yang baru. Selanjutnya, ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan. Pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Ketiga, yaitu kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kesekapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, pada Stockdale yang dikutip oleh James Ailey menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan. Di antaranya yaitu pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai. Kedua, prestasi gelar kesarjanaan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. 3. Adanya tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Keempat, partisipasi yang aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, kooperatif, dan mampu dalam bergaul. Kelima, yaitu status kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi dan tenar. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik pemimpin yang efektif.
Karakteristik pemimpin merupakan ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Menurut Kovai dalam tahun 1992 memiliki gambaran karakteristik seseorang pemimpin sebagai berikut. Pertama, seseorang yang mana mau belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga informal. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar, dan mempunyai banyak pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Selanjutnya, yang kedua yaitu adanya berorganisasi dalam pelayanan, di mana seseorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani. Tujuan utama seseorang pemimpin adalah melayani kepentingan mereka yang dipimpinnya. Orientasinya adalah bukan untuk kepentingan diri pribadi maupun golongan, tapi justru kepentingan publik yang dipimpinnya. Seseorang pemimpin yang memiliki hati yang melayani adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah berani, berarti penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya, seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau kepada setiap anggota organisasinya. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar, yang mana mau mendengar setiap kebutuhan, impian, dan harapan yang mereka impikan kepada pemimpin. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang dapat mengendalikan ego dan kepentingan pribadinya melebihi kepentingan publik atau mereka yang memimpinnya. Mengendalikan ego berarti dapat mengendalikan diri dari tekanan atau tantangan yang dihadapi begitu berat dalam keadaan yang tenang, penuh pengendalian diri dan tidak mudah emosi. Yaitu di mana membawa energi yang positif. Karena setiap orang mempunyai energi. Seseorang pemimpin menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan. Untuk membangun hubungan yang baik dibutuhkan energi positif, yang mana seorang pemimpin harus mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi yang bagaimanapun. Seseorang pemimpin yang tidak memiliki sifat kepemimpinan yang baik dianggap sebagai pemimpin yang tidak efektif. Ilmu manajemen menjelaskan bagaimana pemimpin yang buruk atau dengan kata lain pemimpin yang tidak efektif akan kehilangan respek dari bawahannya yang merintangi organisasi untuk bekerja. Pemimpin yang tidak efektif gagal dan mempertahankan pegawai yang baik dan tidak dapat memotivasi pegawai yang ada. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.